Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saudara-saudara, marilah kita mengikuti pelayanan ibadah di saat ini. Di awal ibadah ini marilah kita mendengarkan pujian yang berjudul Di Makam yang Gelap. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal lewat Yesus Kristus. Di saat ini, kami bersyukur karena Engkau boleh memberikan kesempatan bagi kami semua menikmati hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Kami rindu untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Arahkanlah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh fokus, kami boleh memahami dengan baik, dan melakukan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Matius 28 ayat 9 berkata begini, Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Tema renungan di hari ini, saling memberi salam. Saudara-saudara, di awal renungan ini mari kita berefleksi sejenak. Jika kita berjalan di situasi yang masih pagi-pagi benar, atau orang Manado bilang masih subuh, masih bagelap-gelap, kong torang lewat di suatu tempat, dan tiba-tiba malaikat muncul di hadapan kita. Kira-kira respon apa yang akan kita tunjukkan? Secara manusiawi pasti ada orang-orang yang akan merasa ketakutan. Dalam renungan hari ini kita belajar soal situasi yang mirip dengan ilustrasi tadi, di mana ada beberapa perempuan yang setelah berjumpa dengan malaikat di kubur Yesus, mendengar bahwa Yesus sudah bangkit. Wajar ada perasaan takut dalam diri mereka. Dari renungan hari ini kita dapat belajar bahwa perempuan-perempuan ini mendengar berita bahwa Yesus bangkit dan mendapatkan berita itu dari malaikat. Berita ini membuat mereka merasa takut tapi juga sangat senang, sehingga berlari-lari secepat mungkin pergi memberitahukan berita tersebut kepada murid-murid. Dan akhirnya kita juga dapat melihat dalam ayat-ayat renungan ini, pokok sukacita mereka terbukti ketika Yesus secara tiba-tiba menjumpai mereka, bahkan mengatakan, Salam bagimu. Salam ini tentu saja sangat bermakna dan sangat luar biasa. Dan beberapa maknanya yaitu, pertama, menjadi bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit karena mereka melihat secara langsung, bahkan menerima salam dari Yesus secara langsung. Yang kedua, membuat perasaan mereka menjadi lega. Karena sebelumnya mereka berada dalam ketakutan, tapi akhirnya berubah menjadi sukacita. Yang ketiga, salam dari Yesus juga memberi satu makna yang menyentuh hati, yaitu berita sukacita akan dinikmati oleh orang-orang yang mau hidup mencari Yesus dengan sungguh-sungguh. Yesus menganggap perempuan-perempuan tersebut dan murid-muridnya sebagai sahabat-sahabatnya. Karena itu merekalah yang pertama-tama menikmati kabar sukacita tersebut.
Dari renungan hari ini kita dapat melihat bahwa perasaan perempuan tersebut takut bercampur sukacita. Tapi yang luar biasanya, satu hal yang perlu digarisbawahi yaitu tidak ada keraguan dalam diri mereka soal berita kebangkitan yang disampaikan malaikat. Secara manusia, mereka bisa saja menunjukkan respon tidak percaya karena berita itu terlihat mustahil secara logika manusia. Tapi luar biasanya, mereka dengan penuh sukacita berlari untuk meneruskan berita tersebut kepada murid-murid Yesus. Respon berikut yang dapat kita pelajari yaitu mereka memeluk kaki Yesus dan menyembahnya. Ini adalah suatu tindakan yang penuh kerendahan hati dan juga rasa hormat yang luar biasa kepada Yesus. Oleh karena itu, dari bagian firman hari ini hendak memberikan pesan-pesan firman bagi kita semua. Yang pertama, Yesus Kristus selalu menyapa kita dengan salam kasih-Nya setiap hari. Maka sudah sewajibnya kita juga menyapa orang-orang di sekitar kita dengan kehangatan kasih Kristus. Yang kedua, jangan pernah ragu soal kuasa dan kasih Yesus. Ini teladan yang ditunjukkan oleh perempuan-perempuan tersebut. Berita yang terasa mustahil secara logika, tapi diterima dengan penuh sukacita, bahkan ketaatan melakukan apa yang diperintahkan malaikat, yaitu memberitahukan berita kebangkitan kepada murid-muridnya. Dan yang ketiga, marilah kita senantiasa tunduk di kaki Yesus dan beribadah menyembahnya. Karena orang-orang yang mau sungguh-sungguh tunduk di kaki Yesus menjadi pertanda dia bersikap rendah hati, tapi juga saat tunduk di kaki Yesus akan memantapkan langkah kaki kita di jalan yang dikehendakinya. Di akhir renungan ini ada kalimat yang berkata, Dia yang adalah hidup telah memilih mati agar manusia hidup. Marilah kita mati bersama-sama dengan Kristus, supaya kita juga hidup dan bangkit di dalam Kristus. Oleh karena itu, marilah hidup di dalam Kristus, karena di luar Kristus tidak ada hidup. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepada Engkau, ya Tuhan, karena boleh memberikan kesempatan kami ambil bagian mengikuti pelayanan ibadah di saat ini. Kiranya bagian firman yang sudah kami baca dan kami renungkan, boleh kami pahami dengan baik, dan boleh kami lakukan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Diberkatilah semua anggota jemaat yang tekun dan setia mengikuti pelayanan ibadah ini. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam keluarga mereka masing-masing, dalam aktivitas, dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa menjaga, melindungi mereka dalam keluarga masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan, atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami semua. Inilah yang menjadi doa kami, dan akan kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami, yang sudah Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pelayanan ibadah di hari ini. Tuhan Yesus pasti memberkati kita dalam keluarga kita masing-masing. Shalom.